Selamat pagi semua, bersama saya PNS Eli. Apa kabar sobat? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita PGS Kasdim 0415 Jambi, Bapak Letkol Infantri Beni SIP. Mohon izin selamat datang Bapak. Terima kasih sudah berkenan untuk datang dan menjadi narasumber dalam acara Kodim 0415 Jambi Postcard. Mohon izin Bapak, di tengah adanya pembukaan pendaftaran penerimaan prajurit secaba gelombang 2 dan secata gelombang 3 tahun 2025. Bagaimana caranya agar kita mendaftar menjadi seorang calon prajurit Angkatan Darat? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kodim semua. Perkenalkan saya Letnan Kolonel Infantri Beni. Saat ini kami sebagai PGS ataupun pengganti sementara Kepala Staf Kodim 0415 Jambi. Terima kasih juga Bu Eli yang sudah mengundang untuk mengkampanyekan kegiatan dari werping ataupun penerimaan masuk Tamtama maupun Bintara TNI Angkatan Darat. Perlu kami jelaskan bahwa tahun 2025 ini memang sedikit berbeda Bu dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana untuk seleksi Tamtama itu sekarang adalah yang gelombang ketiga, sedangkan Bintara yang biasanya hanya satu kali gelombang ini di tahun 2005 dan sekarang ini adalah untuk kedua kalinya ataupun gelombang kedua. Untuk kegiatan ataupun seleksi penerimaan Bintara atau biasa disebut sama sobat-sobat Kodim adalah caba. Kalau tes Tamtama itu catal ya, catam itu kan. Kalau caba itu untuk umur itu 17 tahun lebih dari 10 bulan. Nah itu umur minimal. Sedangkan umur maksimalnya memang ada kebijakan dari Bapak Kasat, itu umurnya adalah 24 tahun. Nah itu terhitung mulai beliau melaksanakan pendidikan, yaitu kalau Bintara di tanggal 13 November tahun 2025. Artinya umur maksimal mereka itu lahirnya tahun 2001. 2001 diperkirakan bulan November lah ya. Kalau umur minimal mereka di tahun 2008 bulan Januari. Nah itu perbedaannya adalah 17 tahun 10 bulan dan 24 tahun itu. Kalau terkait dengan tinggi badan, untuk Bintara tetap 163 dengan berat yang seimbang. Kalau kita akan melaksanakan ataupun mengikuti seleksi Tamtama, Bintara maupun Akademi itu kategori seimbang itu adalah tinggi badan dikurang 110 kg. Nah itu ketemu berat badannya. Nah itulah jadi berat badan ideal. Nah, diharapkan Sobat Kodim yang mungkin mau ikut tes Tamtama, Bintara maupun Akademi itu berat badan sama tinggi badannya harus ideal. Gimana caranya? Ya banyak-banyak olahraga. Mohon izin Bapak, apa saja syarat-syarat untuk mendaftar menjadi seorang prajurit secaba dan secata? Izin. Kalau persyaratannya di samping tadi umurnya harus minimal 17 tahun 10 bulan dan paling tinggi 24 tahun. Itu untuk Bintara minimal ijazahnya SMA Bu. Ijazah SMA. Terus karena ini Bintara dia ada klasifikasi nilai. Ini ada kalau angkatan lulus tahun 2017 sampai dengan 2009 itu nilai 37. Nah, nilai 37. Dan nilai rapornya ada 3 bidang studi atau 3 mata pelajaran, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika itu harus di atas 65. Jadi kalau di bawah 65 mungkin tidak bisa, karena itu sudah persyaratan mutlak Bu. Terus
sedangkan lulusan tahun 2020 itu nilai rata-ratanya 65. Jadi lebih tinggi lagi dari yang 2017-2019 itu. Siap. Terus lulusan tahun 2021 sampai dengan 2022 itu nilai rata-rata 68. Siap. Lebih tinggi lagi. Siap. Nah, sedangkan untuk lulusan 2023 mungkin sampai sekarang Bu ya, itu nilai rata-ratanya minimal 70. Siap. Artinya makin ke sini, makin ke depan kita dari Angkatan Darat itu akan lebih bagus lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Kita tetap mengutamakan kecerdasan anak-anak yang nantinya akan menjaga kita semua nih Bu. Siap Bapak. Siap. Mungkin itu terkait dengan kelulusan sekolah. Dan ada hal-hal yang penting lagi di kami di Angkatan Darat ini, baik itu Tamtama, Bintara, Akademi Militer maupun Sarjana Perwira Karir, itu harus bersedia ditempatkan di mana saja. Di mana saja, siap Bapak. Walaupun kita tesnya dari Jambi, dari Palembang, dari Padang, siap. Ya nanti yang menentukan penempatan itu ya para pimpinan kita. Jadi selagi bendera di negara kita ini masih kepulauan-kepulauan masih merah putih, ya disitulah ditempatkan. Di Maluku, di Papua, di Aceh dan lain sebagainya. Dan bersedia mengikuti aturan ikatan dinas selama 10 tahun Bu. Nah 10 tahun kita mengikuti ikatan dinas dan satu syarat lagi harus punya BPJS. Nah karena BPJS juga itu memang program pemerintah pusat ya Bu ya. Di mana BPJS sangat penting sekali ketika kita sedang pendidikan mungkin sakit atau lain sebagainya. Nah itulah nanti yang untuk sarana yang digunakan oleh siswa yang mengikuti pendidikan. Izin Bapak, ya, Bu. Apakah dalam proses rekrutmen calon prajurit TNI AD ini ada dipungut biaya? Jadi inilah Bu, satu kendala, satu dilema untuk putra-putri kita, khususnya Sobat Kodim, ya, ini dengar nih, masuk TNI dan saya tambahkan lagi masuk polisi, itu tidak dipungut biaya. Siap Bapak. Kenapa gonjang-ganjing ada bilang, wah masuk tentara mahal, masuk polisi mahal? Itu karena anaknya tidak percaya diri. Itu karena anaknya tidak siap. Siap. Kita tahu kalau ada putra-putri kita atau sahabat Kodim yang ingin masuk tentara harus disiapkan. Siap. Tidak ada sesuatu hal itu yang instan. Mungkin bulan September saya tes tentara, terus saya daftarnya tanggal 1, tidak ada kesiapan, itu omong kosong. Siap. Nah itulah yang mengakibatkan munculnya seperti ada biaya itu. Siap. Yang sebenarnya kalau saya alhamdulillah saya masuk tentara tidak dipungut biaya benar. Paling ya kalau dulu naik motor dari rumah ke Korem ya paling biayanya beli bensin itu aja Bu. Tapi yang namanya harus ngasih biaya ke tes A, tes B, tes C, tes D, ya tidak, karena saya percaya diri. Siap. Saya siapkan, saya latihan, saya belajar renang, saya belajar psikologi, saya belajar akademik, sehingga ya alhamdulillah saya diterima jadi seorang bintara tahun sebelum 93. tes sudah dipersiapkan semuanya Bapak, izin. Siap. Artinya tidak ada yang instan. Siap. Mungkin itu Bu. Pak, mohon izin, apakah pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda yang saat ini sedang berjuang mengikuti pendaftaran maupun yang masih bersekolah namun memiliki cita-cita untuk menjadi seorang prajurit? Baik, untuk adik-adik sahabat Kodim yang memang mempunyai cita-cita luhur ingin jadi TNI, tetap semangat ya, tetap semangat. Terus tolong disiapkan fisik, mental, kesehatan, karena itulah nanti yang menjadi tolak ukur adik-adik sekalian untuk lulus menjadi seorang prajurit. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena semua kegiatan ataupun semua kegiatan pada pendidikan itu selalu menggunakan fisik, mengutamakan kesehatan, menggunakan akal cerdas, sehingga memang perlu ada penyiapan dari waktu sekarang, khususnya untuk yang mungkin yang tahun ini belum ada kesempatan akan mengikuti di tahun yang akan datang. Mulai sekarang
laksanakan latihan, tetap pelihara kesehatan, sehingga ketika mengikuti seleksi tidak pusing, tidak mencari bantuan kiri kanan. Yang bisa menentukan Anda lolos, yang menentukan Anda lulus adalah diri Anda sendiri. Terima kasih PGS Kasdim 0415 Jambi, Bapak Letnan Kolonel Infantri Beni SIP. Benar-benar perbincangan yang sangat menarik sekali dan tentunya sangat bermanfaat bagi Sobat Kodim 0415 Jambi Posket, khususnya bagi adik-adik generasi penerus bangsa yang cita-cita mengabdikan diri sebagai seorang prajurit. Terima kasih juga untuk Sobat Kodim 0415 Jambi sekalian yang sudah menyaksikan posket kita pada hari ini. Saya PNS Eli dan narasumber kita Bapak Letkol Infantri Beni SIP. Salam hormat Garuda Putih.